Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Labibah Fatihatu Hanin dengan NIM 122702029. Kali ini saya akan membahas dan sharing mengenai ekologi mikroba dan juga analisis diversitas mikroorganisme. Nah, untuk ekologi mikroba ini, secara definisi, ekologi mikroba merupakan suatu hubungan timbal balik atau interaksi yang terjadi antara mikroorganisme dengan lingkungannya, di mana lingkungannya ini mencakup lingkungan biotik dan juga lingkungan abiotik. Nah, apa saja sih interaksi yang terjadi? Yang pertama itu ada netralisme, di mana dari kedua organisme ini tidak saling mempengaruhi. Jadi antara kedua organisme ini tidak ada pengaruh apapun. Dan yang kedua ada interaksi komensalisme, di mana satu organisme itu akan merasa diuntungkan dan yang satunya lagi dia tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan. Dan yang ketiga ada interaksi mutualisme, di mana kedua organisme ini akan merasa saling membutuhkan dan juga saling menguntungkan. Dan yang terakhir ada interaksi parasitisme, di mana interaksi ini salah satu organisme akan merasa diuntungkan dan yang satu lainnya akan merasa dirugikan. Selain interaksi, ada juga habitat asal dari mikroorganisme tersebut. Yang pertama ada terestrial atau tanah. Mikroba yang dapat ditemukan di tanah diantaranya ada bakteria, actinomycete, fungi, protozoa, nematoda, dan juga archaea. Kemudian mikroba yang dapat ditemukan di air diantaranya ada bakteria, alga, dan juga protozoa. Dan mikroba yang dapat ditemukan di udara diantaranya ada bakteria, spora jamur, dan juga virus. Nah, setelah kita mengetahui ekologi dan juga habitat mikroba, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis diversitas mikroorganisme. Bagaimana sih metode-metodenya dan juga langkah-langkah untuk melakukan analisa diversitas mikroba tersebut. Nah, di sini saya sudah mencantumkan 3 metode yang biasa dilakukan untuk mengisolasi mikroba. Yang pertama itu ada strict plate atau metode gores, di mana metode ini menggunakan loop pose untuk menggoreskannya ke permukaan media agar dengan pola-pola tertentu. Kemudian yang kedua ada pour plate. Metode ini disebut juga dengan metode tuang, dengan melakukan pencampuran suspensi bakteri dengan medium agar pada suhu 50 derajat Celcius dan menuangkannya pada cawan Petri. Kemudian yang ketiga ada metode spread plate atau metode sebar. Metode ini dilakukan dengan menuangkan suspensi bakteri ke atas medium agar, kemudian menyebarkannya secara merata dengan menggunakan batang L atau batang penyebar. Nah, selanjutnya tahapan-tahapan dalam menganalisis diversitas mikroorganisme. Yang pertama itu pengambilan sampel. Nah, pengambilan sampel ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan habitat asal dari mikroorganisme tersebut. Misalnya mikroorganisme yang berada di tanah, kemudian yang berada di air, dan yang berada di udara, itu pengambilan sampelnya berbeda-beda. Kemudian yang kedua itu melakukan screening. Screening ini merupakan penyaringan atau pemilahan sampel yang sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Nah, langkah selanjutnya adalah inokulasi. Inokulasi ini merupakan suatu proses pemindahan mikroorganisme dari media asalnya ke media yang baru. Contohnya seperti media buatan NA ataupun media NB. Setelah diinokulasi, kemudian diinkubasi. Inkubasi ini berfungsi untuk masa pertumbuhan dan juga perkembangan mikroorganisme. Nah, setelah diinkubasi, biasanya itu selama kurang lebih 1 kali 24 jam. Setelah diinkubasi, kemudian dilakukan pengamatan. Nah, pengamatan ini dilakukan setelah bakteri atau mikroba-mikroba tersebut muncul selama masa inkubasi, dan pengamatan ini dilakukan dalam beberapa kategori seperti pengamatan bentuk atau morfologi, kemudian pengamatan warna, ukuran, ataupun jumlah dari mikroba yang tumbuh pada media yang digunakan. Setelah pengamatan dilakukan, kemudian dilakukan identifikasi untuk mengetahui mikroba tersebut termasuk ke dalam golongan apa. Apakah mikroba yang tumbuh itu berupa jamur atau bakteri ataupun yang lainnya. Identifikasi ini dapat dilakukan juga dengan menggunakan metode pewarnaan gram.
Dimana dengan pewarnaan gram ini kita dapat mengetahui mana bakteri yang merupakan gram positif dan juga mana bakteri yang merupakan gram negatif. Baik, sekian dari saya untuk sharing materi tentang ekologi mikroba dan juga analisis diversitas mikroorganisme ini. Mohon maaf apabila ada ketidaksesuaian dan ketidaktepatan dalam penyampaian materi ini. Semoga bermanfaat dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.